Bab 93, Kekuatan Sihir. Ming Xin terkejut dengan kata-kata Pan Zhong. Dia memutar matanya dan berkata, Pan Zhong, sebaiknya kamu tidak mencoba menakut-nakuti saya. Lu Yao mengangkat tangannya. Dia menghentikan Ming Xin dan memberi isyarat agar Pan Zhong melanjutkan. Pan Zhong mengakuinya dan terus berkata, saya tidak mengada-ada. Ketika saya mempelajari perdagangan kembali di Clarity Sect, saya membaca catatan tentang sihir di perpustakaan. Sihir dibagi menjadi sihir putih dan sihir hitam. Kultivator akan berjalan di jalan yang salah jika mereka berkultivasi dengan niat jahat. Saya masih muda dan kurang ajar saat itu. Saya terobsesi untuk meningkatkan basis kultivasi saya secepat mungkin, jadi saya telah mencari ilmu sihir. Sayangnya, semua orang di sekte kejelasan menjaga rahasia ini dengan erat. Selain itu, saya tidak dapat menemukan senior yang telah belajar sihir dan bersedia mengajari saya. Yao Jifeng bertanya dengan rasa ingin tahu, itukah sebabnya kamu memilih gaya 3 yin? Tetua sekte kejelasan hanya memberitahu saya bahwa saya cocok untuk gaya 3 yin, tetapi dia tidak memberitahu saya bahwa saya harus memasangkannya dengan teknik 6 yang. Saya hanya belajar tentang keseimbangan antara yin dan yang setelah saya bertemu Old Senior Ji. Kata Pan Zhong. Dan? Yao Jifeng bertanya. Pan Zhong terus berkata, berbicara tentang sihir, pembatasan sihir mirip dengan segel kultivasi. Mereka perlahan akan merusak meridian pembudidaya dan memblokirnya. Faktanya, teknik blok segel sekte kejelasan dibuat berdasarkan teknik sihir juga. Yang lainnya mengangguk. Inilah mengapa Pan Zhong sangat percaya diri dan dengan sukarela menyegel basis budidaya Dark Knight. Pan Zhong berkata, bagaimanapun, semakin cepat kita membatalkan sihir, semakin baik untuk Tuan keempat. Dalam kasus Tuan Fifth, basis kultivasinya telah sepenuhnya disegel. Penyihir mantra pasti telah melepaskan segel dari jarak dekat, itulah mengapa hal itu segera berlaku. Karena alasan ini, hasilnya akan tetap sama terlepas dari kapan kita membatalkan sihir tersebut. Yao Jifeng bertanya, karena kamu tahu banyak tentang sihir. Apakah kamu tahu cara bagaimana kami bisa mematahkan mantra? Pan Zhong mengangguk. Saya ingat pernah membaca tentang metode untuk membatalkan mantra. Ini juga metode yang paling terpercaya dan dapat diandalkan. Ini membutuhkan perapal mantra untuk membatalkan mantra itu sendiri. Metode kedua adalah mengolah Zen menurut Buddhisme atau mengembangkan metode Daois. Begitu korban basis kultivasi melampaui basis kultivasi perapal mantra, korban akan mampu membatalkan mantranya. Namun, metode ini tidak layak. Bagaimanapun, bagaimana seseorang bisa terus berkultivasi jika basis kultivasinya disegel? Jadi, yang ingin Anda katakan adalah tidak ada yang bisa kita lakukan tentang mantra Mr. Forward. Pan Zhong menggelengkan kepalanya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lu Yao dan berkata, aku khawatir Master Pavilion adalah satu-satunya yang mampu membatalkannya. Master Pavilion? Little Yuan Er dan Yao Jifeng berbalik untuk melihat Lu Yao. Pan Zhong menjelaskan, metode ketiga adalah memiliki kultivator yang jauh lebih kuat daripada perapal mantra secara paksa mematahkan mantra. Jika tidak, konflik antara sihir dan primal ki akan menyebabkan meridian kultivator rusak, dan kultivator akan meledak dan mati. Oleh karena itu, Pavilion Guru adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Meskipun penjelasan Pan Zhong masuk akal, Lu Yao tidak bisa berkata-kata. Dari luar, dia tetap stabil seperti Gunung Tai, tetapi di dalam, dia berpikir, apa yang harus saya lakukan? Mata semua orang tertuju pada Lu Yao saat ini. Ming Xin bersujud dan berkata, tolong batalkan pembatasan untuk saya, Tuan. Lu Yao mengelus janggutnya saat dia mencoba memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Karena ada jebakan sihir di sekitar desa naga ikan Sungai Ukur Surga, ini berarti dia tidak bisa begitu saja mengirim orang dari Pavilion Langit Jahat ke sana. Lagi pula, jika seseorang seperti Ming Xin menjadi mangsa, tidak diragukan lagi yang lain akan lebih rentan untuk jatuh ke dalam perangkap. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain secara pribadi menyelidiki desa naga ikan. Adapun untuk membatalkan pembatasan sihir, Lu Yao bingung. Dia tidak punya solusi bagus untuk ini. Bagaimanapun, dia tidak mungkin memberitahu orang-orang ini bahwa basis kultivasinya hanya di alam laut Brahman. Saat ini, Duan Musheng yang telah menerima berita tentang apa yang terjadi tiba di aula besar.
Setelah mengetahui seluk-beluknya, dia langsung memohon, "Tuan, meskipun kakak muda sering melakukan kesalahan, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik akhir-akhir ini. Tolong selamatkan dia, Tuan." Yao Jifeng dan Pan Zhong memohon atas nama Ming Xin juga. Jika ini terjadi di masa lalu, Ji Tiandao kemungkinan besar akan melompat ke dalam kemarahan yang besar dan mengusir mereka semua. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Ming Xin telah melakukan pekerjaannya dengan baik belakangan ini. Meskipun kesetiaan Ming Xin tidak stabil seperti Duan Musheng atau Yuan Er kecil, dia dapat diandalkan dalam menyelesaikan misi. Yang dibutuhkan Ming Xin hanyalah sedikit disiplin. Lu Yao mempertimbangkan semua ini sejenak sebelum akhirnya dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ikutlah denganku." Ming Xin sangat gembira saat mendengar ini. Dia bangkit dan mengikuti Lu Yao seperti anak yang patuh. Sementara itu, yang lainnya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Lu Yao. Mereka menyaksikan saat Ming Xin mengikuti Lu Yao ke ruang tersembunyi. Yuan Er kecil tersenyum saat dia berkata dengan percaya diri, "Karena Tuan berurusan dengan mantra sihir, tidak akan ada masalah." Yao Jifeng mengangguk dan berkata, Master Pavilion memiliki basis kultivasi yang dalam. Mantra kecil ini tidak ada artinya baginya." Pan Zhong mengangguk juga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Duan Musheng melirik mereka berdua dan berkata, "Karena Old Four terserang sihir, kalian berdua akan melakukannya." "Apa maksud Anda, Tuan ketiga?" Pan Zhong dan Yao Jifeng bingung. "Suos!" Duan Musheng mengangkat tuannya dan berkata dengan bersemangat, "Berdebat denganku." Pan Zhong, Yao Jifeng. Di dalam ruang tersembunyi. Ini adalah pertama kalinya Ming Xin berada di ruang tersembunyi. Bagaimanapun, tidak ada murid yang diizinkan masuk ke ruang tersembunyi. Di masa lalu, mereka mengira tuan mereka menimbun harta karun di sini. Karena tidak ada ventilasi di ruang tersembunyi dan tuan mereka biasanya menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi di ruang tersembunyi, mustahil bagi mereka untuk mengintip. Wajar jika dia bersemangat sekarang karena dia diberikan izin masuk. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, ada berbagai buku tebal rahasia tergeletak di atas meja dan berbagai macam senjata di rak. Ada pedang, tombak, tongkat, dan tongkat. Bahkan ada senjata dengan desain lain tergeletak di sudut. Dia terpesona dengan pemandangan ini. Sepertinya tuannya telah mengumpulkan banyak harta selama ribuan tahun dominasinya. "Duduk." Lu Yao menunjuk ke lantai. Dengan itu, Ming Xin segera sadar kembali. Dia buru-buru duduk dengan menyilangkan kaki dan memfokuskan matanya pada satu tempat. Lu Yao mengelus jenggotnya dan berdiri di belakang Ming Xin. "Basis kultivasi saya hanya di alam Brahman Siet Meridian. Selain itu bukan ranah laut Brahman 8 Meridian yang sebenarnya. Avatar saya hanyalah Mikti Four Quadrants. Seharusnya tidak ada masalah bagiku untuk memeriksa tubuhnya, tetapi hampir tidak mungkin bagiku untuk mematahkan mantranya." Pada saat ini, Lu Yao menemukan Ming Xin berkeringat deras. Sepertinya pembatasan sedang bertingkah. Berdasarkan kondisinya sekarang, sepertinya mantra itu telah membatasi 80% dari basis budidayanya. Dia mengangkat tangannya yang keriput dan dengan lembut mendorongnya ke Ming Xin. Primal Qi-nya mengalir melalui telapak tangannya ke meridian Ming Xin. Ming Xin sangat terkejut. Basis kultivasi guru memang dalam. Dia mampu menekan primal Qi alam kesengsaraan yang baru lahir ke tingkat yang begitu lembut. Semakin lembut itu, semakin rendah kemungkinan itu akan melukai meridian Ming Xin. Lu Yao mengendalikan primal Qi dan memeriksa meridian Ming Xin. Dia dengan lembut mengetuk Ming Xin beberapa kali. Keran, keran, keran. Lu Yao meningkatkan outputnya. Ming Xin adalah seorang kultivator yang telah menghubungkan 8 meridiannya sejak lama. Jumlah primal Qi yang mengalir melalui meridiannya tidak akan banyak merugikannya. Namun, ketika primal Qi Lu Yao bersentuhan dengan mantra sihir, dia merasakan kekuatan pembalasan. Ming Xin mengerutkan kening dan langsung berkeringat. Lu Yao berpikir, jadi inilah kekuatan sihir. Dia mencoba melewati pembatasan untuk memeriksa meridian Ming Xin lainnya. Namun, begitu dia mencoba melakukan itu, mantra sihir sepertinya mendapatkan kemauannya sendiri dan tiba-tiba menyerang. Tidak masuk akal. Lu Yao menarik tangannya kembali. Namun, kekuatan sihir itu keluar dari punggung Ming Xin seperti gelombang energi. Lu Yao melambaikan tangannya secara naluriah.
Dia langsung pergi ke keadaan setelah dia memahami tulisan surgawi. Dari dantian ke lautan kinya, dari otaknya dan akhirnya, ke seluruh tubuhnya, cahaya biru samar muncul dan menangkis serangan mantra sihir. Tidak berhenti sampai di situ. Itu mengikuti momentum dan memasuki punggung Mingxin. Bang! Mingxin jatuh ke depan karena benturan. Di saat yang sama, dia merasakan kekuatan aneh dari mantra sihir di tubuhnya menghilang.